Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda wali murid SD Muhammadiyah Klaten Utara kembali di channel SDMKU dalam program Syirabku Tausiah Rabu bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara. Di sini saya Lutfi Fatimah akan menyampaikan tips bagaimana cara mencintai dan memuliakan Al-Quran, mencintai, memuliakan Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Nah, contohnya malam turunnya Al-Quran. Nah, malam turunnya Al-Quran dijadikan Allah sebagai malam mulia, yaitu malam Nuzulul Quran, betul sekali. Dan bulan turunnya Al-Quran juga menjadi bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, yang semua umat Islam sangat menantikan datangnya bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia. Nah, juga tempat turunnya Al-Quran. Tempat turunnya Al-Quran yaitu di Mekah dan juga di Madinah, betul sekali. Dua kota ini dijadikan Allah sebagai kota yang paling mulia. Dan malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran yaitu malaikat Jibril, betul sekali. Malaikat Jibril juga dijadikan Allah sebagai malaikat yang paling mulia. Dan juga idola kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai penerima wahyu Al-Quran, ya. Beliau dijadikan Allah sebagai nabi yang paling mulia, nabi yang paling terpuji, seperti itu. Jadi kalau kita ingin dimuliakan Allah, salah satu caranya dengan memuliakan Al-Quran. Insya Allah kalau kita memuliakan Al-Quran, Allah akan memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu apa saja ya cara memuliakan Al-Quran? Kira-kira apa saja ya? Ya, yang pertama adalah sering-sering membacanya. Membaca tanpa mengetahui maknanya itu tetap berpahala loh ayah bunda, dimana setiap satu huruf yang kita baca Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Nah, lalu tips yang kedua atau cara mencintai Al-Quran yang kedua adalah dengan mentadaburi Al-Quran, memahami isi dari kandungan Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran banyak sekali peringatan-peringatan, banyak sekali petunjuk untuk membimbing kita agar kita menjalani kehidupan di dunia ini sampai selamat di dunia dan di akhirat, betul sekali. Nah, selain itu selain itu kita paham makna Al-Quran itu juga lebih baik daripada hanya sekedar membacanya saja. Lalu tips cara memuliakan Al-Quran yang ketiga adalah dengan menjaga Al-Quran. Nah, menjaga Al-Quran ini tidak kita membeli Al-Quran lalu disimpan di lemari gitu, tidak ya. Jadi menjaga Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Menjaga Al-Quran dengan menghafalnya. Bagaimana seperti kita ketahui bahwa seorang penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang dipilih Allah, hamba yang terpilih, di mana seorang penghafal Al-Quran juga memiliki banyak sekali keutamaan, ya. Salah satunya orang yang menghafal Al-Quran insya Allah atau pasti orang tuanya kelak akan dipakaikan mahkota oleh Allah di akhirat. Lalu keutamaan yang lain adalah seorang penghafal Al-Quran akan mendapatkan ia akan mampu memberikan syafaat kepada ahli keluarga yang divonis Allah masuk ke dalam neraka, ya, memberikan syafaat kepada ahli keluarga agar ia bisa masuk ke dalam surga. Selain itu, seorang penghafal Al-Quran akan ditempatkan oleh Allah di surga yang derajatnya yang tinggi, derajatnya sesuai berapa banyak Al-Quran yang ia jaga selama di dunia. Nah, betul sekali. Lalu
Cara mencintai Al-Quran yang keempat adalah dengan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, ya. Dimana membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, itu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari, ia dipuji oleh Nabi Muhammad karena ia memiliki suara yang merdu dalam melantunkan Al-Quran. Nah, innallaha jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ketika Al-Quran sudah dibaca dengan lantunan yang sangat indah, maka hati kita akan cenderung kepada Al-Quran. Hati kita akan ingin sekali sering-sering dekat dengan Al-Quran. Hati kita akan lebih giat lagi dalam mendengarkan Al-Quran, lebih giat lagi dalam melantunkan Al-Quran, seperti itu. Itu ya teman-teman ya, tips cara mencintai Al-Quran. Apa saja tadi? Membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, dan juga membacanya dengan suara yang indah. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana cara menjadi penghafal Al-Quran. Nah, tentu yang pertama adalah kita harus betul-betul menjaga niat karena Allah. Menjadi penghafal Al-Quran, kita yang pertama harus menjaga niat karena Allah, lillahi ta'ala. Jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran hanya ingin dipuji orang, hanya ingin mencari ketenaran. Jangan seperti itu. Jadi kita harus betul-betul menjaga niat kita karena Allah. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita tetap melakukannya. Seperti itu. Selanjutnya, tips menjadi penghafal yang kedua adalah kita harus pastikan bahwa bacaan kita sudah lancar, bacaan kita sudah baik dan benar sesuai dengan tajwid. Begitu. Lalu untuk tips yang ketiga, untuk menjadi penghafal Al-Quran, kita tidak boleh sendiri. Kita harus memiliki guru, tempat kita untuk mensetorkan hafalan, tempat kita untuk mengkoreksi bacaan kita. Barangkali ketika kita menghafalkan surat, menghafalkan ayat, kita ada kekeliruan. Jadi kita perlu pendampingan guru dalam menghafalkan Al-Quran. Ya. Lalu tips yang keempat adalah kita harus mencari lingkungan yang mendukung kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jadi boleh kita tinggal di rumah tahfidz atau kita membentuk lingkungan yang sama-sama memiliki keinginan kuat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Atau ayah bunda bisa praktekkan di rumah, membentuk atau menciptakan suasana di rumah tahfidz. Nah, insya Allah dengan begitu seluruh ahli family kita akan bersama-sama menjadi penghafal Al-Quran. Nah, kenapa seperti itu? Karena dengan begitu, dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang juga mau menghafalkan Al-Quran, insya Allah motivasi kita untuk menjadi penghafal Al-Quran akan selalu meningkat, tidak akan lokal begitu. Lalu tips yang kelima adalah tinggalkan dosa. Ya, tinggalkan dosa. Semaksimal mungkin kita harus meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat. Kalaupun sebelumnya kita mungkin sudah banyak sekali dosa, kita mungkin sudah sering melakukan maksiat, jangan lupa untuk tetap selalu memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Kita harus selalu meminta ampunan kepada Allah. Dengan seperti itu, dengan gugurnya dosa, dengan kita menjauhi maksiat, insya Allah Allah akan mudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Dan tips yang terakhir yaitu pastikan makanan atau rezeki yang kita makan adalah rezeki yang halal dan baik, halalan thayyiban, halal dan juga barokah. Karena sesuatu yang baik itu tumbuh dari sesuatu yang baik pula. Nah, begitu ya ayah bunda. Sedikit tips cara memuliakan Al-Quran dan juga bagaimana cara menjadi penghafal Al-Quran. Nah, lalu bagaimana cara mengajarkan hafalan Al-Quran terhadap anak-anak? Oke, penasaran? Tunggu episode sirapku
selanjutnya. Begitu ya ayah bunda. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila banyak salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.